Bandara IMIP itu dari ESDM ada yang turun tangan nggak Pak? Di Morowali? Kemarin Satgas PKH, saya kebetulan pada satu hari sebelumnya saya ikut mendampingi tim di bawah pimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto memerintahkan penindakan tegas tanpa pandang bulu terkait dugaan aktivitas ilegal di Bandara Morowali area IMIP yang diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, saat masa kepemimpinannya. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu, 26 November 2025. Bahlil menegaskan jika perihal bandara di Morowali adalah kewenangan dari sektor perhubungan dan keamanan bandara. Namun dirinya memastikan bahwa pemerintah akan menindak siapapun yang terbukti melakukan penambangan secara ilegal di wilayah tersebut. Sebagai informasi, bandara yang terletak di kawasan IMIP ini diketahui beroperasi secara bebas tanpa pengawasan otoritas. Kehadiran bandara swasta tersebut dianggap janggal karena tak diawasi oleh bea cukai maupun imigrasi. Bahkan Menteri Pertahanan, Menhan, Syafri Syamsuddin menilai penemuan ini sebagai aktivitas yang dapat membahayakan kedaulatan ekonomi negara. Menurutnya, keberadaan bandara tanpa pengawasan BA Republik di dalam Republik. Menurut laman Kementerian Perhubungan, Bandara IMIP memiliki kategori non-kelas dan mempunyai status operasi khusus dan penggunaan domestik. Bangka Belitung. Dan setelah itu saya balik karena ada rapat dengan Bapak Presiden. Jadi saya tidak ikut serta dalam tim yang turun di IMIP. Tapi itu kan bagian dari nikel, dari ESDM juga ada ditugaskan nggak untuk investigasi juga? Soal Bandara IMIP itu dari ESDM ada yang turun tangan nggak Pak? Di Morowali? Kemarin Satgas PKH, saya kebetulan pada satu hari sebelumnya saya ikut mendampingi tim di bawah pimpinan oleh Pak Syafri. Saya ke Bangka Belitung dan setelah itu saya balik karena ada rapat dengan Bapak Presiden. Jadi saya tidak ikut serta dalam tim yang turun di IMIP. Tapi itu kan bagian dari nikel, dari SDM juga ada ditugaskan nggak untuk investigasi juga atau bagaimana? Di bandara itu kan ada Kementerian Teknis yang mengaturnya. Kalau kami di bidang pertambangannya, Kementerian SDM itu di bidang pertambangannya termasuk rekomendasi terhadap bagian hilirnya. Tapi dalam pengamanan objek yang ada di bandara itu merupakan kewenangan daripada Menteri Teknis. Ada dugaan aktivitas tambang ilegal nggak Pak? Sampai dengan sekarang kita tunggu laporan dari tim. Tapi saya harus mengatakan bahwa siapapun yang melanggar terkait dengan tambang ilegal ataupun menambang di luar wilayah yang ada izinnya seperti BPKH ataupun menambang di areal yang ada nikelnya atau ada tambangnya tapi tidak ada izinnya, tetap akan diproses secara hukum. Arahan Presiden seperti apa Pak Bahlil? Arahan Presiden seperti apa Pak? Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai Satgas dan sebagai Menteri SDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas dan atau melanggar hukum. Pak, terkait dengan relaksasi ekspor seperti apa ya Pak? Kebanyakan kemarin itu itu bilang kalau misalnya pertumbuhan ekonomi di Papua Tengah itu sedang menurun 8%. Salah satunya gara-gara ekspor di Freeport itu tertahan. Kira-kira misalnya dari Kementerian SDM sendiri relaksasi ekspornya? Saya harus mengatakan bahwa untuk ekspor konsentrat Freeport tidak ada yang tertahan. Semuanya sudah selesai dan sekarang waktunya udah selesai. Jadi nggak ada yang ditahan-tahan ya. Pak, terkait dengan prajurit TNI Pak untuk menjaga kilang ini sikap SDM gimana Pak? Prajurit TNI untuk menjaga kilang minyak Pak? Yang di mana? Dari Pak Menhan Pak. Oh ya, saya pikir semua institusi negara harus berkolaborasi untuk mengamankan apa yang menjadi hal-hal penting bagi kepentingan negara. Mungkin nggak masalah Pak? Oh, nggak ada masalah. Itu daripada orang sabotase. Jadi aparat keamanan, TNI, polisi itu penting. Sudah ada ancamannya Pak? Ya kita lihat, kalau itu ancamannya kita lihat, potensi itu kan selalu kemungkinan ada ya. Oke. Pak, kemarin Kalau rapat sama Purbaya soal LPG gimana Pak? Berapa banyak Pak tambahan LPG-nya Pak? Sorry. Subsidi LPG Pak? apa itu?
Rapat soal subsidi LPG, Pak. Oh ya, kemarin kami melakukan rapat dengan Menteri Keuangan Pak Putaya dan Kepala Biro BUMN Pak Doni untuk membahas tentang subsidi LPG menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Kan harus kita memastikan semuanya harus clear, termasuk stok BBM, karena kemarin sama-sama Pertamina juga. Di situ di salah satu disepakati adalah ada kenaikan volume LPG dari 8, kurang lebih 8,2 menjadi 8,4 atau 8,5, angkanya saya lupa, dan itu sudah disetujui, jadi nggak ada isu ya. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.